Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok kedua psikologi pendidikan dengan tema perkembangan kognitif dan bahasa yang beranggotakan saya sendiri Lutfi Asrofi, yang kedua Khairul Anwar, dan yang ketiga Putri Mega Gimlia. Teman-temanku yang berbahagia, perkembangan kognitif dan bahasa. Pertama, kognitif merupakan kemampuan mengenal, membandingkan, mengingat, memecahkan masalah, dan kecerdasan, bersosialisasi, kemandirian, kreativitas, dan moral spiritual. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara bersamaan atau simultan. Perkembangan merupakan hasil interaksi, kematangan, susunan saraf pusat dan organisasi dan organ tubuh yang dipengaruhinya. Misalnya, kemampuan berbicara merupakan hasil dan perkembangan sistem saraf yang mengendalikan proses bicara. Pertumbuhan yang dimaksud tidak hanya pada bagian tubuh luar saja, tetapi juga pada organ dalam tubuh, termasuk otak, jantung, dan hati. Tahap pertumbuhan pada manusia sejak konsepsi sampai usia 18 tahun. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa pralahir atau masa konsepsi. Kedua, masa bayi. Ketiga, masa balita. Keempat, masa prasekolah. Kelima, masa sekolah dasar. Dan keenam, masa remaja. Yang pertama, masa pralahir atau masa konsepsi, yaitu mulai dari pembuahan sampai kehamilan itu mencapai 8 minggu. Kemudian yang kedua yaitu masa bayi. Masa bayi ini dimulai sejak lahir sampai menuju usia 1 tahun. Kemudian pada masa balita. Masa balita sering kita dengar yaitu dengan istilah bawah 5 tahun, yaitu antara 1 sampai ke 3 tahun. Kemudian masa prasekolah yaitu antara umur 4 sampai 5 tahun. Masa sekolah dasar atau masa sekolah SD yaitu umur sekitar 6 sampai 12 tahun. Kemudian masa remaja yaitu berkisar umur 12 sampai 18 tahun. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan seorang anak ditentukan oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan serta interaksi kedua faktor ini. Dalam proses kedua faktor ini saling berinteraksi dan faktor psikologis manusia, sehingga terbentuklah manusia seperti apa yang kita lihat. Pertama yaitu faktor genetik atau bawaan dari kedua orang tua, yang merupakan potensi dasar yang dibawa oleh manusia. Kedua yaitu faktor lingkungan, memberikan kesempatan faktor genetik tersebut berkembang secara optimal. Jadi gini, memang manusia itu dilahirkan di muka bumi ini lantaran kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Nah, yang pertama itu pasti dari faktor genetik, faktor bawaan. Kemudian yaitu faktor lingkungan. Nah, dari kedua orang tua ini, seumpama
orang tua itu baik semua, namun dalam lingkungan itu berakhlak tidak mulia, kemudian berani membantah kedua orang tua, maka ini kita harus berhati-hati. Karena perkembangan kognitif ini merupakan perkembangan manusia dari sejak lahir sampai dewasa. Itu. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Khairul Anwar. Terima kasih disampaikan. Melanjutkan dari pemateri yang pertama, di sini saya akan menyampaikan tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa sendiri adalah alat untuk berpikir, mengekspresikan diri, dan berkomunikasi. Salah satu bidang pengembang pertumbuhan kemampuan dasar dari taman kanak-kanak adalah perkembangan bahasa. Bahasa memungkinkan anak untuk menerjemahkan pengalaman ke dalam simbol yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berpikir. Menurut Nurbiana, bahwa dalam perkembangan bahasa anak terdapat 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak. Kedua, keterampilan berbicara. Ketiga, keterampilan membaca. Dan yang keempat, keterampilan menulis. Karakteristik perkembangan bahasa. Bahasa mencakup setiap sarana komunikasi dengan menyimbolkan pikiran, perasaan, dan menyampaikan makna kepada orang lain, termasuk di dalamnya tulisan, bicara, bahasa simbol, ekspresi muka, isyarat, pantomim, dan seni. Tidak semua bunyi atau suara yang dikeluarkan anak dapat disebut bicara. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa sebagai sarana untuk berpikir dan bernalar. Manusia menggunakan bahasa untuk berpikir, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Namun, kemampuan menggunakan bahasa itu tidaklah merupakan kemampuan yang bersifat alamiah seperti bernafas dan berjalan. Kemampuan itu tidak dibawa sejak lahir dan dikuasai dengan sendirinya, melainkan harus dipelajari. Menurut Diane, karakteristik perkembangan bahasa anak sebagai berikut. A. Lahir, dapat mengenali percakapan, menangis, membuat semacam respon terhadap suara. Yang ke B, pada rentang usia 1,5 sampai 3 bulan, mengeluarkan suara dan tertawa. Pada usia 3 bulan bermakna dengan suara bicara atau speech sound. Yang ke C, rentang usia 5 sampai 6 bulan, membuat suara konsonan, mencoba untuk menyesuaikan dengan apa yang ia dengar. Yang D, rentang usia 6 sampai 10 bulan, mengecoh huruf konsonan dan vokal. Pada usia 9 bulan, menggunakan gerakan tubuh untuk berkomunikasi dan bermain. Sedangkan pada usia 9 sampai 10 bulan mulai memahami kata. Biasanya adalah kata jangan dan namanya sendiri. Rentan usia 10 sampai 12 tidak lagi dapat membedakan suara yang bukan berasal dari bahasa ibu. Pada usia 9 sampai 12 menggunakan sedikit gerakan tubuh sosial. Yang F, rentan usia 10 sampai 14 bulan mengucapkan kata pertama, biasanya nama sesuatu. G, rentang usia 10 sampai 18 mengucapkan kata tunggal. Pada usia 13 bulan mulai memahami fungsi simbolis pernamaan, menggunakan gerakan tubuh yang lebih rumit. Sedangkan pada usia 14 bulan menggunakan gerak tubuh simbolik. Rentan yang ke H, rentan usia 16 sampai 24 bulan, belajar banyak kata-kata baru, mengembangkan kosakata dengan cepat dan mulai 50 kata menjadi 400 kata. Menggunakan kata kerja sifat. Pada usia 18 sampai 24 bulan, mengucap kalimat pertama 2 kata. Pada usia 20 bulan
sampai 22 bulan memiliki ungkapan yang komprehensif, sedangkan pada usia 24 bulan menggunakan banyak frasa dua kata, tidak lagi mengoceh, ingin berbicara. Yang ketiga, rentan usia 30 bulan, belajar kata-kata baru, hampir setiap hari berbicara dan kombinasi 2 atau 3 kata dengan baik. Rentan usia 36 bulan, mengucapkan 1000 kata, 80% dapat dimengerti, membuat beberapa kesalahan dalam sistematika. Jika ada pertanyaan yang masih mengganjal, akan kami buka sesi tanya jawab.